Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah. Di kesempatan saat ini, alhamdulillah saya masih bisa dipertemukan dengan penjenengan. Semoga penjenengan semuanya juga selalu dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah. Rahmat serta salam saya aturkan junjungan kita baginda Rasulullah SAW, karena telah menunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi jawaban pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya ataupun di email saya, yang mungkin dari pertanyaan atau jawaban saya ini nanti, jawaban saya bukan pertanyaan, jawaban saya ini nanti ada kekurangannya, saya mohon maaf, karena memang itulah pengetahuan saya dan mungkin ada kesilapannya gitu loh. Sebelumnya saya mohon maaf. Jenengan saking pundi? Wah. Kalau mriki ajeng kantor. Bagaimana cara merawat pusaka dengan benar, utawi beberapa cara pantangan dalam merawat pusaka niku napa mawon? Oh, iya ya. Ini ya kalau tentang pantangan atau merawat pusaka yang benar itu salah satunya jangan merusak pusaka. Satu, jangan merusak bentuk daripada pusaka tersebut. Ya, kita nggak memungkiri ya, banyak, ya bukan semuanya, ada sebagian orang atau sebagian itu memandang pusaka itu biasa, sehingga kadang itu kita menemukan bila pusaka yang asli bentuknya itu seperti bentuknya kurang lancip terus dilanjutkan, ataupun sudah korosi terus kemudian dipotong, ataupun bentuknya masih bagus, bilanya masih bagus dan memang itu masih bagus, berbentuk tombak, kemudian tombak itu dijadikan petok, itu juga akan merusak pusaka tersebut. Salah satunya, pusaka itu kan bukan benda sembarangan kan. Kalau orang dulu di situ itu sudah ditanamkan sama empu ya, sama pembuatnya dahulu itu sudah ditanamkan di situ satu doa-doa untuk membantu si pemilik gitu loh. Ada sisi tuah ataupun di situ itu religiusnya itu ada di situ gitu loh. Wah, semua. Itu akan merusak segi spiritual, akan merusak bentuk bilah pusaka, merusak pusakanya. Terus akan di situ kan spiritualnya pusaka itu kan orang dulu kan akan merusak nilai-nilai spiritualnya gitu loh, segi kesucian pusaka tersebut. Pusaka kan bukan benda-benda yang sifatnya itu kena di sembarangan kan gitu. Satu contoh, taruhlah pusaka ini sudah korosi, sudah termakan waktu kan, yang memang tinggalan orang dahulu kan sudah berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun itu di belakang, ya pastilah ada korosinya kan. Kalau memang itu putus, ya mending kita bawa ke empu yang memang bidangnya pusaka, terus kemudian di situ disuruhlah si empu tadi atau yang memang bidangnya di situ suruh untuk memperbaiki, salah satunya
perbaiki itu ya dipakemno neh, dipakemno umpamane iki pusaka sengkelat, ya dipakemkan menjadi sengkelat. Wah, enggak kok wis pakem terus dirubah-rubah gitu. Itu akan merusak nilai atau kesucian pusaka tersebut. Itu salah satu. Jangan pernah menaruh pusaka di tempat sembarangan. Di tempat sembarangan itu salah satunya di tempat-tempat seperti ditaruh di bawah di lantai, atau ditaruh sembarangan lah di meja atau di apa, itu kurang bagus. Pusaka berarti harus ditaruh di tempat khusus atau ya, ruangan khusus gitu. Ya kalau bisa kan di tempat, kalau kita memang ingin merawat benda tersebut ya harus, kalau bisa seperti lah, taruhlah satu contoh baju ini sampean seandainya memang kalau itu suka ya dirawat kan, ditaruh di almari, ditempatkan yang bagus. Nggak mungkin kan sampean punya baju terus ditaruh sembarangan, kan nggak mungkin. Lah kok nak kepidak-pidak uang kan ya udah seneng. Satu contoh itu, pusaka itu bukan benda sembarangan gitu loh. Ada di situ, di dalamnya itu sudah ditanam sama punya dahulu itu doa-doa di situ itu. Kalau ditaruh di sembarangan, sekali lagi itu akan menghilangkan kesucian daripada pusaka tersebut. Satu itu. Dua, berbahaya lagi kalau nanti ada anak atau orang yang nggak ngerti dilangkai, terus itu dilangkai, terus nah kalau dipegang anak kecil gimana? Nah kepiris atau apa, karena pusaka itu ada racunnya. Berarti orang dulu itu selalu pakai racun. Iya toh, warangan yang dinamakan warangan itu kan ada kan, itu pusaka kan yang putih, yang hitam itu semua racun. Makanya kalau pusaka habis dibersihkan kemudian diwarangi itu nggak boleh sembarangan. Itu namanya racun arsenik. Tahu kan racun arsenik? Nah itu racun arsenik, racun yang berbahaya. Makanya kalau dipegang anak kecil itu juga bahaya, dipegang orang yang nggak ngerti juga berbahaya. Terus dua, kita kan itu pusaka lah ya, satu contoh itu. Dua contoh lagi, sama melihat ada yang percaya itu, sama kan melihat kalau ada orang mancing kan, orang mancing itu padahal orang mancing, kail yang buat mancing itu loh, mau berangkat mancing itu biasanya kalau dilangkai itu akan pamali. Sial dia. Ada yang percaya seperti itu. Makanya kalau pusaka itu jangan sampai ditaruh sembarangan, taruh di tempat di atas atau di apa yang sekiranya aman lah. Itu salah satunya seperti itu. Terus berarti kalau seumpama kita itu membersihkan atau mencuci pusaka, apakah racunnya masih ada? Namanya dicuci, ya namanya dicuci itu menghilangi racun, menghilangi kerak. Tapi tetap masih ada racun? Ya ada, masih ada, sedikit-sedikit masih tetap ada. Makanya kalau kita mencuci pusaka itu di air yang mengalir. Racun arsenik kan gitu, kalau kita kena racun arsenik itu harus dicuci tangan kita di air yang mengalir gitu loh. Itu racun arsenik gitu. Itu salah satu. Terus lagi dulu itu ada video viral tahun berapa dulu itu sempat ada orang yang nggak percaya dengan pusaka. Siapa ini kan gitu kan, itu memang dulu ada itu berita seperti itu, entah tahun berapa. Kemudian dia bawa pusaka tinggalan, kemudian
dipotong-potong itu pusaka, dipotong-potong, digerinda. Nah, lantas habis itu apa? Dia sakit, kemudian berita yang selanjutnya itu kalau nggak salah orangnya meninggal sekarang. Nah inilah bahwasanya pusaka tersebut bukan barang-barang sembarangan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Apakah di situ tuh kalau kita merawat nanti begini-begini? Itu kan tergantung yang memiliki. Nanti akan saya bahas di belakangnya ini nanti. Itu tadi yang saya katakan jangan ditaruh sembarangan. Dua, terus satu tadi kan jangan merusak pusaka. Kayak dipotong-potong itu kan merusak pusaka. Kalau jangan taruh di tempat sembarangan ya seperti di bawah, taruh di atas atau di apa yang aman lah gitu. 3, jangan gunakan pusaka sembarangan juga. Maksudnya bagaimana itu? Namanya memiliki pusaka, ya benda pusaka, benda bertuah, benda yang sifatnya itu spiritualnya tinggi seperti pusaka tersebut, benda suci. Ini saya bahas pusaka ya, bukan membahas lain-lain. Ini khusus membahas pusaka. Itu pusaka kan benda agemane wong dhisik karo itu jangan digunakan sembarangan. Salah satu contoh, ada kan di situ orang-orang yang percaya, yang memang orangnya itu sudah bisa membangkitkan energi pusaka tersebut, sehingga pusaka tersebut bisa digunakan untuk ini, untuk itu. Salah satu itu ya, terus digunakan untuk menarik nomor, terus untuk memikat wanita, atau lebih tren pengasihan, itu janganlah. Atau menyakiti orang itu juga nggak boleh. Itu kalau menurut saya, karena apapun yang kita lakukan kembalinya kan akan ke diri kita sendiri. Satu contoh, saya mencontohkan ini, kita melempar batu ke dalam air, tentunya riaknya kan akan kembali. Nah itulah yang dinamakan jangan digunakan sembarangan. Jangan digunakan sembarangan, yaitu tadi untuk menyakiti orang, untuk menyelakai orang, untuk ya itu sifatnya yang nggak bagus gitu loh. Karena memang pusaka itu ada orang yang bisa membangkitkan tuah pusaka tersebut. Itu tadi. Ya kalau bisa ya untuk menolong orang, itu nanti pusaka kan timbul sendiri, menyatu dengan dirinya gitu loh. Menolong orang itu juga bisa dilakukan dengan cara bagaimana? Itu yang tahu orang yang pegang. Biasanya kalau kita memiliki pusaka, itu kan ada hari-hari tertentu yang biasanya orang tersebut meminyai. Iya. Meminyai, terus mengkhususkan ke empunya. Nah, di dalam kita spiritual kita itu biasanya si empu itu akan mendatangi si pemegang pusaka. Nah disitulah kita mengerti pusaka ini untuk apa. Nanti akan dibabar sama si empunya, yang membikin, nanti akan dikasih tahu. Makanya di situ kalau kita sudah mengerti kegunaan pusaka ini, ya jangan digunakan yang aneh-aneh gitu loh, yang sifatnya menyakiti orang, apalah gitu. Tuh kalau bisa untuk menolong orang. Terus yang empat ya, pantangan jangan sampai dipegang orang yang nggak suci.
Nggak suci itu apa? Berarti kita harus berwudu kalau menyentuh atau memegang benda tersebut. Nah, itu diartikan sendiri-sendiri. Ada yang percaya seperti itu. Kalau kita umat Islam, ya bagaimana caranya kita itu mensucikan diri kita. Bukan hanya wudhu, biasanya itu mandi besar dulu, mandi keramas dulu, habis itu kita wudhu, terus kita memegang pusaka tersebut, ya kan? Kalau orang Hindu atau orang selain Islam ya adalah gitu, nggak tahu aku, mungkin sucinya itu sifatnya yang bagaimana saya nggak tahu, karena di situ spiritualnya tinggi sekali gitu loh. Kalau kita ingin membangkitkan tuahnya ya mengerti tentang kegunaan pusaka itu, ya kita harus menyatu dulu gitu loh, menyatu dan mengerti, mengenal yang namanya si empu pemilik ini. Berarti kalau kita itu hari-hari tertentu kan otomatis kita meminyai atau apa kan gitu, terus kita doakan si empu itu dikhususkan ke empunya, otomatis empu kan datangi kita membakar, oh ini kegunaannya untuk ini kan gitu. Itu salah satunya. Terus dipegang orang atau perempuan yang sedang haid, ini juga masih ada yang pro kontra ini. Pro kontra itu artinya enek sing berpendapat seperti itu, ada juga yang tidak. Tapi kalau menurut saya memang ya seperti itu. Jangan dipegang orang yang sedang haid, itu akan mengurangi sisi kesucian daripada pusaka tersebut, akan menghilangkan sisi religiusnya pusaka tersebut, spiritualnya pusaka tersebut, kesucian pusaka tersebut gitu loh. Bahkan itu juga akan membawa kesialan si orang yang nggak suci itu gitu. Karena di situ kan ditanam, di dalam pusaka itu kan sudah ditanam doa-doa yang bagus gitu, itu sama empunya gitu. Makanya jangan sampai itu. Terus lagi ada yang percaya kalau memegang itu di hari-hari tertentu, misalkan malam Jumat, terus suro atau apa, ada yang percaya seperti itu gitu loh. Enggak setiap saat bisa kita pegang, kita keluarkan, enggak gitu. Berarti ada hari-hari tertentu. Ada hari-hari tertentu itu akan meningkatkan itu tadi. Enggak boleh di tokne sak waya-waya terus gampang-gampang dipegang, terus ada orang ingin tahu dikeluarkan, ada orang lagi ingin tahu dikeluarkan, dipamer-pamer, no, itu juga enggak. Oh iya. Itu kalau sifatnya pameran itu sih nggak masalah, tapi dipamer-pamer sama pameran kan nggak sama. Seperti oh di sana ada pameran pusaka, ya nggak apa-apa, itu masalah itu. Maksudnya gini loh, dipegang sangger biasa, dipegang ditaktornya dipamer-pamer, oh bro aku duit gini, itu nggak boleh, karena itu akan merusak nilai-nilai kesucian pusaka tersebut. Salah satu itu. Terus yang kelima loh ya, yang kelima jangan ditaruh di tempat yang lembab. Yang lembab itu ya seperti kamar sing lembab lah, yang tertutup instalasi, jarang lah ngomong lembab gitu. Itu jangan, karena itu akan merusak bilah pusaka. Bilah pusaka itu? Yo pusakanya itu akan mudah kayengen, karaten itu. Kalau bisa ditempatkan di tempat yang kering. Salah satu contoh salah satu pusaka seperti ditaruh di tempat yang lembab itu nggak boleh.
karena itu akan merusak gula daripada pusaka. Mudah tayangan karaten itu salah satunya seperti itu ya, seperti ini. Nah seperti ini, pusaka seperti ini kan asli ini. Nah pakem kan, ini ditempatkan di tempat yang kering, yang enggak lembab, yang enggak gampang-gampang kita keluarkan, kita enggak hari-hari tertentu gitu, enggak tiap hari dikeluarkan, enggak. Terus diminyaki. Nah minyak itu pun yo enggak angger minyak gitu. Biasanya pusaka itu memiliki sifat atau karakter sendiri. Kalau kita sudah ketemu empunya kan tahu, oh ini pusaka minta yang seperti ini, minyaknya minyak cendana atau melati atau apa gitu. Cendana itu pun juga macam-macam, ada yang cendana keraton, ada yang bagaimana, itu terserah yang si tuan lah, tuan yang pemegang. Artinya pemegang itu kan sudah ketemu sama empunya. Kalau sudah ketemu sama empunya kan tahu, nanti dikasih tahu ini kan gitu. Itu akan meningkatkan kesucian pusaka tersebut. Tuahnya pun ya semakin tinggi gitu. Seperti satu contoh ya, seperti ini kan rangka seperti ini, kalau nggak trep nggak boleh, harus trep. Seandainya seperti ini harus kering, di dalamnya kering, dan ini harus trep. Nah trep ini nggak boleh, terus ini sini masih ada udara yang masuk atau apa, itu akan cepet korosi, cepet karaten gitu. Itu yang dinamakan pusaka itu ya seperti itu. Satu contoh seperti ini pun kemarin sempat saya taruh di tempat agak lembab ya. Nah ini seperti ini kan terlalu lama ini. Nah seperti gini ini kan ya nggak korosi sama sekali kan. Iya kan, nggak korosi sama sekali. Dan ini betul ini. Nah ini nggak korosi. Ini pun nggak bisa dikeluarkan sembarangan gitu. Metune ya hari-hari tertentu. Tuh biasanya kita mau meminyaki itu baru kita keluarkan. Kita mau minyaki ya berdoa dulu. Habis berdoa nanti ini empunya yang pembuat siapa, kita wasilah dulu ke empunya. Terus kita taruh di pangkuan gini, kita hening dulu, atur napas mulai dari bawah, terus nanti masuk ke sini, terus nanti ke sini. Kita hening sejenak beberapa menit, itu kan kita fokus ke pusaka ini, dan fokusnya di pucuknya sini. Itu nanti ya pokoknya ini pikiran ini fokus, itu nanti akan ketemu si empunya, pembuatnya itu. Kalau masih ada itu seperti itu, nanti akan dikasih tahu, kamu begini, itu kasih tahu sendiri. Itulah yang dinamakan, orang dulu seperti itu gitu loh. Itu salah satunya seperti itu. Nah itu saja dulu penjelasan saya, Mbak, jauh-jauh dari mana tadi, dari Jember ya dulu ya. Ya semoga penjelasan saya sedikit ini nanti akan bisa menambah wawasan untuk semuanya. Ya sudah, matur nuwun, terima kasih, dan terima kasih ya untuk semuanya yang melihat. Semoga penjelasan saya sedikit ini bisa membantu. Kalaupun kurang penjabaran saya, ya mohon maklum gitu. Dan saya sendiri, pengetahuan saya ya seperti ini, mohon maaf lah jika ada kekurangannya. Terima kasih, nanti akan dilanjut ke video-video yang selanjutnya.
Matur nuwun, terima kasih masih bersama saya sendiri Gusmat, dan mbaknya ini yang dari tadi dari mana? Dari Ambulu Jember. Matur nuwun, terima kasih. Usikum manapsi pitawallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.